Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas pagi yang indah Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hendak bersekutu denganmu, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, dan biarlah Roh Kudus memberikan pengertian dan damai sejahtera supaya kami dapat mengerti dan memahami serta menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021, yaitu dari Yohanes pasal 14 ayat 14. Demikian bunyinya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara pernah mendengar film kartun Doraemon? Doraemon adalah salah satu tokoh animasi Jepang yang memiliki kantong ajaib. Kantong ajaibnya itu bisa mengeluarkan sesuatu yang diinginkan oleh Doraemon. Nah, pada umumnya orang akan merasa senang sekali bila memiliki kantong ajaib seperti yang dimiliki oleh Doraemon. Karena dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak perlu lama-lama menunggu ataupun bersusah payah untuk mendapatkannya. Karena dia bisa mengambil atau mendapatkan apa yang dia inginkan, sesuatu yang keluar dari kantong itu, dan pastinya hidupnya akan lebih mudah dan bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, doa sering dianggap seperti kantong ajaib Doraemon itu. Setiap ada hal yang kita inginkan, kita akan langsung berdoa memohon kepada Tuhan. Dan kita berharap melalui doa itu, segala keinginan kita akan segera kita dapatkan. Akan tetapi, bila kita kembali pada nas firman Tuhan pada pagi hari ini, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, bila kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya. Apakah kita dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari nas ini? Atau jangan-jangan Tuhan hendak mengatakan, mintalah segala sesuatunya, maka engkau akan mendapatkannya dengan mudah, asal hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Apakah demikian adanya? Jemaat yang terkasih, makna yang terkandung dari nas firman Tuhan pada hari ini, yang pertama adalah bahwa setiap orang dapat datang kepada Tuhan tanpa ada batasan apapun. Sejak dahulu bangsa Yahudi memahami dan mempercayai bahwa hanya orang-orang tertentu atau hanya orang pilihan seperti para imam saja yang dapat datang menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon ataupun memberikan persembahan umat kepada Tuhan Allah. Imam sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Akan tetapi, untuk orang-orang biasa yang bukan imam, ataupun orang-orang kecil, ataupun yang dianggap berdosa, dianggap tidak layak atau tidak dapat datang kepada Tuhan Allah Bapa. Dan mereka dianggap segala permohonannya pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan Allah. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia, semua anggapan atau pemahaman itu hendak diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi imam agung. Dia menjadi perantara yang kudus antara Tuhan Allah dengan manusia. Sehingga kita sebagai umatnya, sebagai manusia, bisa datang langsung kepada Tuhan Allah.
dan kita bisa mengatakan kepadanya, ya Aba, ya Bapa, tanpa ada batasan ataupun ada sekat ketika kita datang kepada Tuhan Allah Bapa. Kita meyakini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, atau dengan kata lain kita berdoa kepada Tuhan, itu bukan sekadar curhat atau menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan, ataupun menjadi suatu kebiasaan yang kita lakukan setiap saat, seperti sebelum makan, sebelum atau sesudah tidur, sebelum atau sesudah pergi bekerja atau beraktivitas, ataupun ketika kita dalam pergumulan yang cukup berat. Apakah kita menyadari bahwa ternyata melalui doa itu kita dapat bersekutu dengan Tuhan Allah? Selain kita mengatakan kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Dan melalui doa itu pula, iman kita dapat bertambah. Dan kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan ketika kita mengucap syukur, ketika kita memohon ataupun mengagungkan akan nama Tuhan. Yang kedua, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti kita diminta untuk mempunyai motivasi yang utama. Apakah itu? Yaitu memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan itu mengartikan bahwa kita harus berdoa dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah, atau hanya memuaskan keinginan kita sendiri. Yakobus dalam suratnya memperingatkan, yaitu dalam Yakobus 4, bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena kita tidak berdoa. Atau kita berdoa pun, tapi kita tetap tidak mendapatkan apa-apa karena kita memintanya hanya untuk memuaskan nafsu kita saja. Artinya, kita tahu bahwa doa kita itu ternyata salah adanya. Karena itu berdoalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan sendiri. Untuk kemuliaan nama Tuhan berarti untuk kebaikan sesama, untuk menyatakan kebenaran akan Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Dia hidup di tengah-tengah kita, memberkati dan menyertai akan kita, anak-anaknya. Yang ketiga, berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dengan iman percaya kita bahwa pasti selalu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam keyakinan kita percaya bahwa Tuhan Allah akan menjawab permohonan kita sesuai dengan kehendaknya dalam nama Yesus Kristus. Karena itu, setiap doa kita akhiri dengan kata dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan Allah dalam setiap doa-doa kita. Bersekutulah dengan kerendahan hati dan iman percaya bahwa Tuhan mendengar dan memberikan apa yang terbaik untuk diri kita. Kehendaknya pasti selalu terbaik dalam hidup kita, asalkan kita memintanya di dalam namanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kami bersyukur bahwasanya Engkau sangat mengetahui apa yang kami butuhkan. Ketika kami membutuhkan sesuatu yang penting menurut kami, bukan menurut Engkau,
Engkau menahannya, dan Engkau memberikan yang terbaik lebih dari apa yang kami pikirkan di waktu-Mu yang tepat. Hari ini kami belajar bahwasanya ketika kami bersekutu dengan-Mu melalui doa-doa kami bukan hanya berkeluh kesah kepada-Mu, bukan hanya menyatakan seluruh permohonan kami ataupun mengungkapkan seluruh ucapan syukur kami dan mengagungkan nama-Mu saja, tapi melalui persekutuan kami dengan Engkau di dalam doa, iman kami juga semakin bertambah dan kami juga semakin belajar untuk merendahkan hati dan diri kami di hadapan Engkau. Tuhan, seluruh permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Karena di dalam nama-Mu Tuhan, pasti kami akan belajar untuk memuliakan akan nama-Mu, menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini dan bagi sama kami, dan juga mengagumkan akan nama-Mu. Setiap permohonan kami tidak ingin kami katakan padamu atau kami mohonkan oleh karena nafsu keinginan kami, tapi semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, dan juga memberikan kepada kami hati yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita di sepanjang hari, terutama dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, salam sehat.